Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah patologi. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai gangguan hemodinamik, tromboemboli, dan shock. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Kemudian dapat dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat serta nilai yang baik. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Oke, kita masuk saja. Ini kita pertemuan keempat. Oke, ya, pertemuan keempat. Betul. Nah, the health of cell and tissue depend on circulation of blood which deliver oxygen and nutrient and remove waste generated by cellular metabolism. Jadi kesehatan sel dan jaringan itu tergantung pada sirkulasi darah, dan di mana aliran darah itu mengirimkan oksigen dan nutrien, dan juga mengangkut sisa-sisa metabolisme seluler yang dihasilkan, dan akhirnya akan dibuang keluar dari tubuh. Pada keadaan normal, darah itu melalui pembuluh kapiler, dan protein di dalam darah itu tertahan di dalam pembuluh darah, tidak keluar kemana-mana, dan pada akhirnya and there's a little net movement of water and electrolyte into the tissue. Jadi pada keadaan normal, protein di dalam plasma itu, yang protein ada di dalam darah itu tidak kemana-mana, tidak keluar, tidak bocor dari peredaran atau pembuluh darah, dan juga masih ada perpindahan air dan elektrolit ke dalam jaringan, tetapi jumlahnya menjadi tidak banyak. Nah, this balance is often disturbed by pathological condition that alter endothelial function. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu keseimbangan ini akan terganggu akibat adanya gangguan pada fungsi dari endotel yang ada di dalam pembuluh darah, yang dimana dia akhirnya akan meningkatkan vascular pressure or decrease protein plasma content, all of which promote edema, di mana dengan peningkatan tekanan vaskular atau penurunan protein plasma itu dapat menyebabkan terjadinya edema, atau edema itu akumulasi dari cairan yang dihasilkan dari pergerakan keluar air dari menuju ke ekstraseluler, atau air yang ada dari pembuluh darah itu keluar menuju ke ekstraseluler atau intersisial, sehingga terjadinya penumpukan cairan pada ruang intersisial atau ekstravaskular. Nah, ini adalah contoh dari edema. Jadi orangnya itu bengkak, ya, orang itu kalau misalkan dilihat itu orangnya menjadi lebih besar atau bengkak, tetapi kalau ditekan dia tidak serta-merta atau langsung kembali ke bentuk semula. Seperti itu. Itu adalah contoh dari edema. Dari ini juga sangat penting nanti kita pelajari untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan defisiensi protein plasma, atau orang-orang yang mengalami edema, misalkan orang-orang yang mengalami gangguan ginjal atau orang-orang yang mengalami gangguan liver. Itu penting kita pelajari nanti sebagai seorang farmasi. Oke, next. Our blood vessels are frequently the subject of trauma and varying degree hemostasis. In this process, blood clotting that prevent excessive bleeding after blood vessel damage. Jadi pembuluh darah itu sering mengalami trauma. Nah, kalau mengalami trauma, maka akan membentuk atau menyebabkan terjadinya proses clotting atau proses pembekuan darah, yang dimana proses pembekuan darah ini penting untuk mencegah darah itu mengalir keluar terus. Kalau pada kasus-kasus tertentu, misalkan pada orang-orang yang mempunyai penyakit anemia hemolitik, adanya penyakit tertentu di mana kalau adanya perdarahan sedikit saja, dia menyebabkan seseorang tersebut darahnya menjadi tidak berhenti keluar, seperti itu.
Inadequate hemostasis may result in hemorrhage, which can compromise regional tissue perfusion, and if massive and rapid may lead to hypotension, shock, and death. Hemostatis yang tidak adekuat akan menghasilkan perdarahan. Ya, proses penghentian darah tadi kalau tidak cukup memadai maka akan menyebabkan terjadinya perdarahan, yang mana kalau perdarahan tersebut terjadi dalam jumlah yang cepat dan masif maka akan menyebabkan kejadian hipotensi, shock, bahkan kematian. Conversely, inappropriate clotting or migration of clot can obstruct blood vessel, potentially cause ischemic cell death atau infarction. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang kecelakaan, jebret, kenapa kendaraan bermotor, jebret, ada perdarahan, misalkan ada yang perdarahan terbuka. Kalau misalkan perdarahannya itu terjadi sangat luar biasa, maka yang terjadi orang tersebut akan mengalami hipotensi. Kenapa? Karena darahnya itu keluar semua dari dalam tubuh, keluar semua. Kalau misalkan tidak tertangani, terjadi hipotensi yang sangat akan menyebabkan kejadian hipotensi. Kalau hipotensi kemudian akan menyebabkan kejadian shock dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Kalau terjadi yang namanya pembekuan darah yang tidak tepat, maka akan atau perpindahan dari clot itu tadi, atau kalau misalkan inappropriate clotting atau trombosis itu, atau perpindahan clot itu tadi dapat menyumbat pembuluh darah yang akhirnya akan menyebabkan kematian karena iskemik seperti itu. Indeed, thromboembolism lies at the heart three major causes of morbidity and death in developed country. Nah, tromboemboli itu rata-rata dapat menyebabkan kejadian kematian pada negara-negara berkembang, seperti namanya adalah myocardial infarction atau penyumbatan pembuluh darah di miokardial di jantung, pulmonary embolism, emboli pada pulmonari pada pernafasan, atau cerebral vascular accident atau stroke. Hyperemia and congestion. Hyperemia and congestion both refer can increase blood volume within a tissue, but they have a different underlying mechanism. Hiperemia dan kongesti itu merujuk pada peningkatan volume darah pada jaringan, tetapi dia memiliki beberapa mekanisme yang berbeda. Hyperemia is active process resulting from arteriolar dilatation and increased blood flow as occur of site inflammation or in existing skeletal muscle. Hyperemia tissue are rather than normal because engorgement with oxygenated blood. Jadi kalau hiperemia itu adalah terjadi akibat dilatasi arteriola dan peningkatan aliran darah ke tempat terjadinya inflamasi atau pada exercising skeletal muscle, pada otot yang sedang dilatih. Ada lagi kalau namanya kongesti, is a passive process resulting from impaired outflow of venous blood from the tissue. It can occur systematically in a cardiac failure or locally as a consequence of an isolated venous obstruction. Congestion tissue have an abnormal red-blue color as cyanosis that stem from accumulation of deoxygenated hemoglobin in the affected area. Jadi ada namanya kongesti. Kalau kongesti itu terjadinya karena aliran balik tisu aliran balik darah dari pembuluh darah vena. Dan ini terjadi kalau misalkan pada kongesti heart failure, misalkan terjadinya edema di suatu daerah di jaringan, maka dia dapat menyebabkan terjadinya kongesti atau aliran balik darah menuju ke jantung seperti itu. Biasanya kalau misalkan kongesti jaringan yang mengalami kongesti itu dia memiliki abnormal blue red color atau dia mengalami cyanosis, warna kebiruan seperti itu. Hal ini terjadi karena penumpukan hemoglobin yang mengalami deoxygenated atau kehilangan oksigen. Ini edema. Edema is accumulation of interstitial fluid within tissue. Extravascular fluid also collect from body cavity such as pleura cavity, pericardial cavity, or peritoneal cavity.
anasarca is a severe general edema. Jadi kalau kalian nanti di rumah sakit, di praktek di farmasi rumah sakit, ada yang namanya istilahnya edema anasarca. Kalau edema anasarca itu merujuk pada edema yang parah. Jadi kalau kalian lihat di sini, di gambar sini, ini orangnya bukan buncit ya dek. Kalau ini gambar di sini, ini orangnya bukan buncit, tetapi dia terjadinya penumpukan cairan pada rongga perut. Jadi kalau dilihat di gambar yang di sini, itu terjadinya penumpukan cairan pada rongga perutnya. Nah, inilah edema. Nah, ada juga edema itu bisa terjadi pada paru-paru. Kalau misalkan dilihat ini di paru-parunya, kalau yang paru-paru sehat, ya saya juga bukan ahli, nggak mengerti cara membaca gambar toraks, tetapi saya tahu kalau misalkan sekilas aja, kalau misalkan paru-paru yang sehat itu biasanya berwarna hitam seperti ini, banyak warna hitamnya ini. Tapi kalau misalkan dia berwarna putih, nah ini mesti ada sesuatu. Kalau di sini digambarkan sebagai suatu penumpukan cairan yang ada di paru-paru seperti itu. Nah ini edema itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah misalkan kalau dari gambar di sini adalah increase hydrostatic pressure, peningkatan tekanan hidrostatik, misalkan pada kasus gagal jantung, atau peningkatan vascular permeability, misalkan pada inflamasi, misalkan inflamasi yang terjadi secara sistemik juga meningkatkan permeabilitas dari vaskular. Kemudian decrease colloidal pressure to reduce plasma albumin, misalkan karena penurunan sintesis albumin, karena albuminnya di dalam tubuh itu menjadi turun, misalkan pada kasus penyakit liver, atau pada kasus gagal ginjal, atau pada protein malnutrition, atau peningkatan pembuangan protein plasmanya tersebut, protein plasma, seperti misalkan pada nephrotic syndrome. Atau edema bisa juga terjadi karena lymphatic obstruction, misalkan pada inflammation or neoplasia, atau pada kanker. Atau edema itu bisa juga terjadi karena retensi cairan, retensi natrium. Jadi natrium yang seharusnya itu dibuang melalui ginjal, melalui ginjal menjadi urin, itu prosesnya dia tidak terbuang, tetapi dia direabsorpsi kembali, sehingga di dalam tubuh itu terjadi penumpukan natrium. Nah, kita ketahui bersama bahwa natrium itu bersifat higroskopis, di mana natrium itu akan menarik air yang ada di sekitarnya, sehingga dengan semakin banyaknya natrium yang ada di dalam tubuh, maka akan menyebabkan cairan itu tidak bisa dibuang, sehingga akan menumpuk dan pada akhirnya akan menjadi edema. Nah, ini yang di sebelahnya itu adalah nanti kalau bisa dibaca, misalkan patofisiologi penyebab edema, banyak nanti lebih jelasnya lagi nanti. Nah, edema, a fluid movement between vascular and interstitial space is governed mainly by two opposing force, the vascular hydrostatic and colloidal osmotic pressure produced by protein plasma. Jadi pergerakan cairan di dalam pembuluh darah dan interstisial itu diatur oleh dua kekuatan. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik dan kedua adalah tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik, gimana kalau tekanan hidrostatiknya itu meningkat, maka itu dia akan mengalir ke ke interstisial. Tapi kalau misalkan terjadinya penurunan plasma, tekanan osmotik, colloid osmotic pressure itu akan menyebabkan juga cairan menuju ke interstisial seperti itu. Normally the outflow of fluid produced by hydrostatic pressure at
At arterial end of microcirculation is nearly balanced by inflow to the slightly elevated osmotic pressure at the venular end. Hence there are only small net outflow of fluid into interstitial space which is drained by lymphatic vessel. Jadi sebenarnya itu hampir tidak ada perbedaan antara outflow produced by hydrostatic pressure and at the arterial end and the microcirculation indeedly balance in inflow to the slightly elevated osmotic pressure. Nah, increases hydrostatic pressure nih yang terjadi lokal. Kalau secara lokal, increase of intravascular pressure can result from impaired venous return. Jadi peningkatan tekanan intravaskular itu dapat terjadi karena terjadinya venous return atau aliran balik dari vena menuju ke pembuluh darah. Dari vena menuju ke venous return itu sederhananya adalah aliran balik darah. Jadi seharusnya darah itu alirannya maju, dia malah mundur seperti itu. Sebagai contoh adalah deep venous thrombosis in the lower extremity can cause edema restricted to the distal portion of the affected leg. Contohnya adalah pada DVT atau deep venous thrombosis itu dapat mengalami edema pada bagian bawah, pusar ke bawah karena adanya trombosis pada vena tersebut, sehingga kalau ada sumbatan pada vena maka aliran darah itu akan kembali seperti itu. Nah, generalized increased venous pressure with systemic edema occur most commonly in CHF, congestive heart failure. Jadi misalkan kalau seperti ini, edema itu terjadi karena peningkatan hidrostatik kapiler. Kalau misalkan terjadinya peningkatan hidrostatik kapiler, maka tekanannya itu kan di kapiler kan semakin tinggi. Kalau tekanannya itu tinggi, maka dia akan menuju ke cairan intersisial. Sama seperti kalau jalannya itu tekanannya banyak, penuh mobil, maka mobil itu harus lari kemana? Dia harus masuk lewat jalan yang sempit atau jalan yang sekitar-sekitarnya. Jadi bleber seperti itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya edema. Atau kalau pada gagal jantung itu terjadinya penurunan renal blood flow, aliran darah ke ginjal itu turun. Maka kalau aliran darah ke ginjal itu turun akan mengaktifkan namanya sistem renin angiotensin aldosteron. Kalau RAA aktif maka akan menyebabkan terjadinya retensi natrium dan air. Kalau misalkan terjadinya retensi air dan natrium, maka akan meningkatkan jumlah akan mengakibatkan peningkatan jumlah darah yang ada. Kalau terjadi peningkatan jumlah darah, berikutnya yang terjadi adalah terjadinya edema. Nah, kalau pada gangguan ginjal, edema itu terjadi juga karena retensi natrium dan air seperti itu. Kalau misalkan pada masalah malnutrisi atau masalah pada ginjal, pada hati dan juga pada nephrotic syndrome itu terjadi penurunan plasma albumin. Ya, plasma albumin. Kalau plasma albumin turun, maka tekanan osmotik dia juga akan turun. Sehingga terjadinya penurunan tekanan osmotik akan mengakibatkan terjadinya edema seperti itu. Nah, next. Under normal circumstances, albumin account for almost half of total protein plasma. Therefore, condition which is albumin is either lost from circulation or synthesized in adequate amount are common causes reduced plasma pressure. Jadi, kalau pada kasus-kasus tertentu, misalkan pada orang-orang yang mengalami kehilangan albumin yang luar biasa, misalkan pada orang yang mengalami gagal ginjal stage 5, maka produksinya itu masih normal. Produksi albumin itu masih normal, tetapi dia dibuang dalam jumlah yang
besar albuminnya dari dalam darah. Kalau albuminnya itu dibuang, maka tekanan osmotik itu menjadi turun. Akibatnya orang-orang tersebut akan mengalami kejadian edema karena jumlah albumin yang seharusnya dia fungsinya adalah untuk menjaga tekanan osmosis itu berkurang. Atau pada orang-orang yang mengalami masalah pada livernya, misalkan orang-orang yang mengalami HCC atau hepatocellular carcinoma, itu kan kita ketahui bahwa albumin itu diproduksi di liver. Kalau produksinya aja tidak mencukupi, tidak adekuat, maka yang terjadi adalah albuminnya itu kurang produksinya, sehingga tekanan osmotiknya juga menjadi berkurang seperti itu. Seperti itu adalah plasma osmotic pressure ya. Nah, berikutnya adalah lymphatic obstruction. Nah, edema itu juga tadi kalau di awal di sini, tekanan osmotik itu juga kalau misalkan terjadinya, ini misalkan di sini adalah di cairan interstisial ya, di sini adalah tempatnya sel. Kalau misalkan terjadinya peningkatan cairan di sini dalam keadaan normal, maka sisanya itu akan diabsorb atau disedot oleh yang namanya pembuluh darah limfatik, akan disedot masuk ke sini. Airnya itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah limfatik. Akan tetapi kalau misalkan normal nih, livernya normal, ginjalnya normal, tetapi terjadi obstruksi atau penyumbatan pada pembuluh darah limfatik, maka yang seharusnya tadi dia bisa diserap oleh pembuluh darah limfatik, kelebihan yang ada di cairan interstisial tadi itu menjadi tidak bisa diserap oleh pembuluh darah limfatik, sehingga yang terjadi adalah edema ini. Sebagai contoh, akibat infeksi dari filariasis ya, infeksi filaria itu dapat menyebabkan masif edema pada ekstremitas bawah dan eksternal genitalia yang dinamakan sebagai elephantiasis atau kaki gajah. By engarding ilingual lymphatic and lymph node fibrosis. Jadi dia menyebabkan terjadinya perbesaran pada sistem limfatik inguinal atau dapat menyebabkan kejadian fibrosis pada pembuluh limfatiknya itu, sehingga cairan yang tadinya bisa diserap melalui pembuluh limfatik menjadi tidak bisa diserap oleh pembuluh limfatik untuk dibuang. Ya, berikutnya sodium and water retention. Jadi kalau misalkan terjadinya penumpukan edema, tadi kan adanya penumpukan cairan dan natrium, itu dapat menyebabkan seseorang mengalami edema dengan meningkatkan tekanan hidrostatiknya. Nah, dan akhirnya kalau misalkan terjadinya retensi natrium dan air, nah ini dia kalau misalkan pembuluh darahnya sudah penuh, maka dia akan lari ke cairan interstisial, sehingga itulah yang menyebabkan kejadian edema. Nah, ini berikutnya adalah hemorrhage. Hemorrhage is defined as extravasation of blood from vessel occur in variety of setting. Jadi ada yang namanya perdarahan. Perdarahan itu terjadi karena keluarnya darah dari pembuluh darah melalui beberapa setting. Nah, hemorrhage itu terjadi described earlier, capillary bleeding can occur in chronically congested tissue. The risk of hemorrhage is increased in wide variety of clinical disorder. Collectively hemorrhage diastasis. Nah,
trauma, aterosklerosis, atau inflamatori, atau bahkan masalah neoplasia atau kanker, itu dapat menyebabkan kejadian perdarahan yang mana may be extensive in the affected vessel is a large vein or artery. Jadi perdarahan itu akan berpengaruh besar kalau misalkan terjadi pada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah vena yang besar. Itu akan menyebabkan kejadian masalah yang besar. Atau maupun kalau misalkan pembuluh darah yang pecah itu atau pembuluh darah yang pecah itu terjadi pada organ-organ yang vital, seperti contohnya terjadi pada pembuluh darah yang ada di otak. Kalau pecahnya pembuluh darah di otak itu dapat menyebabkan namanya stroke hemorrhage atau stroke perdarahan. Nah ini, hemorrhage may be manifested. Hemorrhage may external or accumulation within tissue as a hematome, which range significantly from trivial to fatal. Large bleeds into body cavity are given various names according to location. Ada hemothorax, hemopericardium, hemiperitoneum, hemarthrosis. Nah, ini adalah perdarahan itu bisa manifestasinya bisa macam-macam. Kalau tergantung pada tempatnya. Kalau misalkan pada rongga toraks itu namanya hemothorax. Kalau di rongga perikardium itu namanya hemoperikardium. Atau kalau misalkan di peritoneum namanya hemoperitoneum, seperti itu. Nah, extensive hemorrhage can occasionally result in jaundice from massive breakdown of the red blood cell and hemorrhage. Jadi kalau terjadinya perdarahan yang ekstensif itu kadang-kadang menghasilkan jaundice pada pasiennya karena breakdown atau pecahnya sel darah merah dan hemoglobin, seperti itu. Yang kedua, sistem perdarahan. Perdarahan itu juga dapat terjadi pada yang terjadi di bawah kulit. Ini adalah contohnya adalah PTK. PTK itu perdarahan yang terjadi di bawah kulit, di bawah skin, mucous membrane, and serosal surface caused by include low platelet count, thrombocytopenia. Ini terjadi perdarahan di bawah kulit ini terjadi karena adanya trombositopenia atau jumlah platelet yang sedikit atau turun. Hal ini terjadi biasanya pada kasus-kasus demam berdarah atau defective platelet function, atau juga terjadi karena defisiensi vitamin C. Tapi kalau sekarang kayaknya sangat jarang sekali defisiensi vitamin C, karena akses untuk memperoleh vitamin C sekarang sudah sudah sangat gampang sekali. Nah, yang berikutnya hemorrhage itu bisa terjadi juga karena namanya purpura. Nah, purpura itu lebih besar daripada PTK, ya. Ukurannya sekitar 3 sampai dengan 5 mm. Nah, purpura can result from the same disorder that cause PTK. Nah, purpura itu bisa terjadi karena masalah yang sama seperti PTK, ya. Tapi kalau yang membedakan antara purpura dan PTK itu adalah ukurannya. Kalau PTK tadi sekitar 1 sampai 2, kalau lebih dari 2, kalau 3 sampai 5 itu dikatakan sebagai purpura. Ada lagi ekimosis. Ekimosis itu juga perdarahan, tetapi ukurannya jauh lebih besar lagi. Ekimosis itu subkutan hematoma. Jadi perdarahan yang terjadi pada subkutan, pada kulit. Kalau di kulit itu di bagian bawah kulit itu terjadi perdarahan seperti itu. Nih. Dan ukurannya sekitar 1 sampai dengan 2 cm. Kalau PTK tadi 1 sampai dengan 2 mili, kecil itu. Nah, berikutnya hemorrhage. The clinical significance of any particular hemorrhage depends on the volume of blood loss and the rate of bleeding. Rapid loss of 20% of blood volume or slow losses or of even larger amount may have little impact of healthy adults. Greater losses, however, it can cause hemorrhage shock. Jadi kalau namanya perdarahan
perdarahan itu tergantung dari volume darah dan kecepatan perdarahannya. Ya, kalau misalkan seseorang tersebut mengalami perdarahan dalam jumlah yang masif atau dalam jumlah yang besar, maka dia dapat mengakibatkan kejadian shock karena kurangnya jumlah darah. Misalkan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, terjadi perdarahan, darahnya mengocor kemana-mana, bisa saja dia meninggal di tempat karena kehilangan banyak darah seperti itu. Itulah yang itulah yang dikatakan sebagai hypovolemic shock seperti itu. Ya, kalau misalkan perdarahannya kecepatan jumlah yang mengucur, kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu, misalkan orang yang mengalami talasemia, itu kan darahnya menjadi tidak bisa membeku ya, tidak bisa membeku. Kalau dia mengalami sedikit saja, misalkan kesayat pisau, itu darahnya akan terus mengucur sebelum diberikan obat tertentu. Kalau dia terus kelihatannya kan sepele aja ya, misalkan tergores tersayat pisau, terus darahnya berkurang dalam tidak segera membeku, maka dia akan juga dapat mengalami kehilangan darah yang berarti seperti itu. Nah, homeostasis and thrombosis. Normal homeostasis comprises a series of regulated process that maintain blood in a fluid clot-free state is normal vessel, while rapidly forming a localized hemostatic plaque at the site of vascular injury. Jadi ada namanya hemostasis, ada namanya homeostasis, ada namanya hemostasis. Kalau homeostasis itu adalah kesetimbangan di dalam tubuh. Kalau hemostasis itu adalah proses penghentian perdarahan, namanya hemostasis. The pathologic counterpart of hemostasis is a thrombosis, the formation of blood clot thrombus within the intact vessel. Blood hemostasis and thrombosis involve in three elements: the vascular wall, platelet, and coagulant cascade. The discussion. Jadi kalau yang kebalikan dari hemostasis itu adalah trombosis. Trombosis, kalau hemostasis itu adalah pembekuan darahnya, kalau trombosis itu adalah kebalikan dari hemostasis tadi. Nah ini, kalau misalkan terjadinya namanya injury, kerusakan, vascular injury cause a transient arterial vasoconstriction through the left neurogenic mechanism augmented by local secretion of endothelin, alpha potent endothelium derivative vasoconstrictor. Jadi kalau misalkan terjadinya kerusakan pada kulit kita, kulit atau tempat yang mengandung darah, maka yang terjadi berikutnya adalah vasokonstriksi. Pembuluh darahnya menjadi menyempit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi mengurangi darah yang keluar. Misalkan di sini terjadi kecucuk paku, misalkan kecucuk paku. Misalkan kalau di sini tempatnya dia mengalami kecucuk paku, ini ada paku. Ya, ada paku. Maka dia kan darah otomatis akan keluar kan dari pembuluh darahnya, darah keluar. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Yang pertama, proses hemostasis yang terjadi adalah mengalami vasokonstriksi. Pembuluh darahnya itu menjadi menyempit. Untuk apa? Tujuannya supaya darah yang keluar itu jumlahnya tidak banyak, dikecilkan ini pembuluh darah, sehingga darah yang keluar tadi menjadi tidak banyak. Berikutnya, endothelium injury expose highly thrombogenic subendothelial extracellular matrix facilitating platelet adherence, activation and aggregation. Nah, berikutnya yang terjadi adalah penempelan platelet. Kalau yang kita kan tepatnya tadi kan pakunya sudah diambil. Di sini kan bolong. Kalau di sini bolong, yang berikutnya terjadi adalah adesi dari platelet. Platelet akan nempel di sini. Kalau sudah nempel, maka dia kemudian akan berubah bentuk. Nah, kalau sudah berubah bentuk, maka berikutnya platelet akan melepaskan namanya tromboksan A2.
dan ADP, adenosin difosfat, melepaskan ini. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka berikutnya adalah dia akan merekrut atau mengambil platelet-platelet yang lainnya untuk nempel. Di sini plateletnya nempel, maka dia akan membentuk suatu agregat atau agregasi atau hemostatik plak atau sumbat. Jadi tubuh kita akan membentuk suatu sumbat atau membentuk suatu sumbat ya sumbat itu tadi, bukan sambat ya, tapi membentuk suatu sumbat yang akhirnya akan menutup luka yang terbuka tadi. Nah, berikutnya secondary hemostasis. Nah, tadi kan kalau sudah ya anggaplah tadi kan suatu tanggul yang bocor ya, di sini suatu tanggul yang bocor ditutup sama karung yang berisi pasir. Yang berikutnya yang terjadi adalah endothelial injury also expose tissue factor, also known as factor 3 or thromboplastin, a membrane bones coagulated glycoprotein synthesized by endothelial cell. Nah, berikutnya yang diaktifkan adalah faktor tisu atau faktor jaringan tersebut. Nah, faktor jaringan akan mengaktifkan phospholipid complex expression, akan membentuk phospholipid complex expression. Yang berikutnya akan menghasilkan yang namanya trombin. Nah, trombin, kalau trombin itu dihasilkan, pertama dari protrombin diaktifkan menjadi trombin. Nah, kalau trombin itu dihasilkan, maka akan menghasilkan fibrin polymerization. Nah, fibrin tadi dia akan membentuk suatu jaring-jaring yang tujuannya apa? Tujuannya adalah melekatkan homeostatik atau agregat yang tadi. Itu akan dilekatkan dengan jaring-jaring di sini. Ini akan ditambah jaring-jaring yang biru-biru di sini. Dan digambar dia akan membentuk jaring-jaring. Kalau anggaplah tadi misalkan tanggul yang bocor yang jebol tadi sudah ditumpuk karung pasir kurang kuat, ditambah lagi sama kawat bronjong, maka akan lebih kuat, sehingga dia akan membentuk formasi yang akan menyumbat tanggul yang jebol tadi sini, atau menyumbat luka yang terbuka tadi ini akan disumbat. Berikutnya, as a bleeding is controlled, counter-regulatory mechanism are set into motion to ensure the clot formation is limited to the site of injury. Nah, kalau misalkan tadi perdarahannya atau bleedingnya tadi sudah terkontrol, sudah tertutup semua, ini sudah tertutup ya. Yang berikutnya terjadi adalah counter-regulatory mechanism. Jadi yang tadi sudah tanggul sementaranya sudah terbentuk, maka kalau misalkan tanggul sementaranya sudah terbentuk, maka akan dibuat counter regulatorinya. Jadi dibuat kalau sudah selesai, maka karung pasir dan bronjong yang tadi yang ada harus dibongkar untuk menjadi tanggul tetap. Ini akan dibongkar dengan pelepasan yang namanya TPA atau fibrinolisis. Fibrinolisis tadi dia akan melepaskan kawat-kawatnya di sini, yang fibrin yang terbentuk tadi akan dilisiskan. Ada lagi trombomodulin, dia akan memblokade coagulation cascade. Kemudian neutrofil yang yang ada ini tadi akan dirombak semua oleh namanya anti-thrombotic counter regulation ini tadi. Akan dibongkar semua untuk akhirnya dibuat tanggul yang permanen. Berikutnya, nanti ini adalah keterangan dari gambarnya tadi, nanti bisa dibaca sendiri. Normal hemostasis yang terlibat adalah endothelium, nanti bisa dibaca sendiri ya. Endothelial cell are central regulator of hemostasis. Jadi pusat dari regulator hemostasis itu adalah di sel-sel endothelial, karena dia yang menjadi komandonya, pusat komandonya. Berikutnya
sama. Nah, ini ada yang namanya koagulasi sama inhibitory effect of platelet. Intact endothelium prevent platelet from engaging to the highly thrombogenic subendothelial ECM. Non-activated platelet do not adhere to normal endothelium even with activated platelet. Prostacyclin and nitric oxide produced by endothelium impede their adhesion. Jadi kalau sudah terbentuk agregasi platelet yang aktif, maka akan dibentuk yang namanya prostacyclin dan nitric oxide yang akan menghambat adhesi tersebut. Both mediator also potent vasodilator and inhibitor of platelet aggregation. Their synthesis by endothelial cell is stimulated by number of factor seperti contohnya adalah thrombin and cytokine selama proses koagulasi tersebut. Nah, endotelial tersebut juga memproduksi yang namanya ADP atau adenosin difosfat, yang mana akan terdegradasi menjadi which degrades adenosine diphosphate and future inhibit platelet aggregation. Yang mana ADP itu juga diperlukan untuk menghambat agregasi platelet di kemudian hari. Inhibitory coagulation factor. Nah, those action are mediated by factor expressed by endothelial surface, particularly heparin-like molecule, thrombomodulin, and tissue factor pathway inhibitor. Jadi koagulasi itu juga dihambat seperti contohnya adalah heparin karena molekul-molekul seperti heparin, kemudian thrombomodulin dan tissue factor pathway. Nah, heparin-like molecule act indirectly. Jadi dia kalau seperti heparin-like molecule, dia bekerja secara langsung menghambat menginaktifkan trombin tadi, menginaktifkan trombin secara langsung. Heparin-like atau molekul-molekul heparin dia akan menginaktifkan trombin tadi secara langsung. Nah, thrombomodulin itu bertindak secara indirect, secara tidak langsung. It binds to thrombin, thereby modifying substrate specifically thrombin. Jadi kalau tadi heparin dia bertindak secara langsung, kalau thrombomodulin dia bertindak secara tidak langsung dalam proses koagulasi. Nah, berikutnya adalah fibrinolisis. Fibrinolisis itu adalah proses penghancuran benang-benang fibrin yang terbentuk selama proses koagulasi. Jadi pembeku darah itu ada namanya antikoagulan, ada fibrinolitik atau fibrinolisis. Jadi dia memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Kalau yang namanya antikoagulan dia menghambat agregasi platelet. Kalau fibrinolisis dia menghambat benang-benang fibrin. Seperti itu. Jadi kalau nanti kalian sudah di semester atas, jangan kaget ada obat-obat yang namanya trombolitik atau fibrinolitik. Itu dua obat yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda, tetapi fungsinya sama-sama untuk mengencerkan darah. Kalau bahasa sederhananya atau bahasa awamnya itu adalah obat-obat pengencer darah, tetapi dia memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Berikutnya, ini adalah prothrombic properties of injury from activated endothelial. Ini adalah prothrombic properties, sifat-sifat prothrombik pada endothelial yang mengalami kerusakan. Pertama adalah aktivasi platelet, kemudian activating clotting factor, kemudian berikutnya adalah antifibrinolytic effect. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah proses antikoagulan, ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang di sini. Platelet itu apa? Ya, nanti bisa dibaca sendiri juga. Oke. Adhesi platelet activation. Ini adalah proses cascade atau rangkaian dari pembekuan darah. Ya, proses pembekuan darah. Jadi pembekuan darah itu terdiri dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Misalkan ada faktor ada faktor 12 atau faktor Hageman, kemudian ada faktor 11 menjadi 11A, ya. Kemudian ada faktor 7 menjadi 8A dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya akan terbentuk terbentuk benang-benang fibrin yang akhirnya akan proses koagulasi juga yang akhirnya akan menghentikan proses perdarahan.
Homeostasis and injury. Sama saja. Endothelial injury, thrombosis, hypercoagulability. Nah, berikutnya adalah emboli. Emboli is a intravascular solid, liquid or gaseous mass that carry out by blood to a site distant from point of origin. Jadi emboli itu adalah massa yang berupa padatan, cairan atau berupa gas yang dimana dia akan terbawa oleh darah menuju ke tempat yang jauh dari tempat terbentuknya. The vast majority of emboli derived from a dislodged thrombus. Jadi emboli itu terbentuk dari trombus yang lepas sepertinya. Ada yang namanya tromboemboli, kolesterol emboli, tumor fragment, bit of bone marrow, amniotic fluid. Jadi istilahnya massa yang terbentuk itu dia jalan-jalan ke tempat yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada ini gambar berikutnya ada contohnya. Ini misalkan ada emboli berupa sumbatan atau clot yang terbentuk tadi atau agregasi platelet yang terbentuk tadi. Kalau misalkan dia terbentuk jalan-jalan lepas dari tempatnya, jalan-jalan ke tempatnya. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otak, dia dapat menyebabkan kejadian stroke. Ya, stroke pada pada otak. Stroke-nya adalah stroke iskemik. Ya. Nah, ini kan kalau dia jalan-jalan kemudian melewati pembuluh darah yang kecil, dia akhirnya akan nyempit kan di sini, akan mampet sehingga terjadi aliran balik darah. Aliran balik darah, akan balik dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah contoh gambar nyatanya. Ini adalah emboli yang derived from a lower extremity deep venous thrombosis lodged in pulmonary artery branch. Ini adalah emboli yang terbentuk ini dari darah darah yang bukan sumbatan ya, tapi massa berupa sumbatan platelet tadi yang terbentuk akibat namanya deep venous thrombosis. Kalau dia lepas, maka dia akan jalan menuju ke paru-paru dan akhirnya akan menyumbat di paru-paru ini. Namanya tromboemboli. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah infak. Infak itu kalau misalkan jaringan yang di sini tadi dia tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Asupan oksigen dan nutrisi itu dia akan menyebabkan nekrosis pada jaringan tersebut. Jadi kalau di sini ada pembuluh darah, di sini ada pembuluh darah, di sini ada pembuluh darah. Ya, ini ada pembuluh darah. Kemudian di sini ada sumbatan. Maka daerah yang di sini tadi itu dia tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Sehingga kalau misalkan yang di sini tersumbat, maka di sini akan mengalami kematian jaringan atau nekrosis. Dia akan mengalami nekrosis, mati jaringannya. Bayangkan kalau itu terjadi pada otak. Kalau terjadi pada otak akan menyebabkan kejadian stroke iskemik. Ya, berikutnya ini adalah infarct. Infarct are classified on basis of their color. Presence of other microbial infection. Those infarct may either red hemorrhage, white anemic, and either septic or plain. Red infarct nanti bisa dibaca sendiri. Ini belum memerlukan penjelasan. Faktor that influence infarct development. Jadi ada beberapa faktor yang dia dapat memicu perkembangan dari infark ini tadi. Yang pertama adalah the effect of vascular occlusion range from inconsequential to tissue necrosis leading to organ dysfunction and sometimes death. The range of outcome influenced by, yang pertama adalah anatomi dari vascular supply. Jadi tergantung dari anatomi dari pembuluh darah tersebut. Yang kedua, time over which occlusion develop. Jadi infark itu juga dipengaruhi oleh waktu.
waktu kejadian. Semakin misalkan infaknya terjadi misalkan pada jam 12 tetapi tidak segera ditangani, maka infak yang terjadi itu akan semakin meluas seperti itu. Misalkan anggaplah misalkan ini sebuah kota. Ya, di sini adalah jalannya. Ya kan? Jalan hanya satu-satunya yang memberikan akses makanan dan kawan-kawan. Ini kota. Anggaplah kota tadi sebagai sebuah sel. Lah kalau misalkan ternyata ini ada longsoran, ya ada longsor, jalannya putus, kebanjiran, longsor kemudian jalannya hancur. Nah kota ini kan tidak mendapatkan asupan makanan kan, ya. Kalau jalannya ini tidak segera disingkirkan, tidak segera diperbaiki, maka proses kelaparan yang ada di kota ini juga akan semakin membesar, sama seperti infak. Yang berikutnya adalah intrinsic vulnerability of the affected tissue to ischemic injury. Jadi vulnerability itu kerentanan. Jadi kerentanan jaringan tersebut terhadap iskemik yang terjadi. Misalkan kalau membandingkan antara kerentanan di otak, sel-sel yang ada di otak dengan sel-sel yang ada di jantung. Sama-sama kalau terjadinya infak, sama-sama terjadi penyumbatan. Maka kalau golden periodnya di otak itu hanya 3 jam. Kalau ditangani lebih dari 3 jam dari serangan infaknya, dari serangan stroke-nya itu tadi, maka itu sudah tidak bisa pulih kembali seperti sedia kala. Akan sulit kembali untuk pulih seperti sedia kala. Berbeda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung itu dalam tanda kutip relatif lebih lama, golden periodnya sekitar 6 jam kalau tidak salah saya ingat. Kalau salah tolong dikoreksi seperti itu. Jadi kerentanan dari jaringan itu juga berbeda-beda. Kerentanan dari sel-sel yang mengalami injury itu juga berbeda-beda. Yang kemudian the blood oxygen content. Jadi kalau di sini misalkan kandungan oksigennya, misalkan di kota tadi kandungan oksigennya atau cadangan makanannya banyak, maka ini bisa bertahan lebih lama kalaupun sambil menunggu perbaikan jalan yang ada di sini tadi. Akan tetapi kalau misalkan kotanya ini dikatakan sebagai kota yang miskin, yang kurang dari kekurangan cadangan makanan, kalau terjadinya jalannya ini terjadi longsor, jalannya hancur, maka dia hanya bertahan untuk beberapa hari saja, seperti itu. Berikutnya infarction, nanti bisa dibaca sendiri wes penjelasannya. Shock. A shock is characterized by systemic hypoperfusion tissue. Jadi shock itu bukan kaget ya. Jadi kalau shock di sini terminologinya bukan kaget, tetapi kalau shock di sini adalah dikarakterisasi dengan hipoperfusi ke jaringan. Jadi aliran darah ke jaringan itu menjadi sangat berkurang drastis. Asupan makanan, asupan darah itu menjadi berkurang drastis. It can cause by diminished cardiac output or by reduced effectivity circulation blood volume. The consequences are impaired tissue perfusion and cellular hypoxia. Shock ini dapat terjadi karena yang pertama berkurangnya atau diminished cardiac output, atau yang kedua adalah kurang efektifnya aliran darah ke jaringan tersebut. Jadi yang pertama itu karena memang tidak adanya diminished cardiac output atau cardiac outputnya yang berkurang, atau yang kedua adalah kurang efektifnya aliran darah menuju ke tempatnya. Yang pertama, kalau misalkan analoginya adalah diminished cardiac output. Jadi aliran darahnya itu menjadi berkurang. Seharusnya pengirimannya tadi pengiriman ke jaringan tadi misalkan 10 truk,
itu berkurang menjadi cuma 5 truk karena asupannya yang berkurang, karena jumlah yang mau dikirim yang berkurang. Atau yang kedua adalah kurang efektifnya pengiriman. Pengiriman menggunakan truk kejebak banjir, jadi tidak bisa sampai ke tempat pengiriman seperti itu. Nah, terdapat tiga jenis dari shock. Yang pertama adalah shock kardiogenik. Ini terkait dengan namanya aja kardiogen ya, berarti terkait dengan jantung. Yang kedua adalah shock hipovolemik. Ini terjadi karena hemorrhage, karena jumlah darah yang berkurang. Yang ketiga adalah septic shock. Ini terjadi karena sepsis. Jadi misalkan infeksi yang masuk ke dalam darah. Nih. Nah, ini adalah patologi dari mikrobial sepsis ya, sepsis. Nanti bisa dicari-cari sendiri, bisa dibaca sendiri. Misalkan mikrobial produk BAMP. BAMP itu apa? Kemudian dia berpengaruh terhadap faktor 12, faktor Hageman tadi. Dia akan meningkatkan prokoagulasi. Prokoagulasi dia meningkatkan mikrovaskular trombosis di IC. Ya, kemudian akhirnya menyebabkan tisu iskemi atau adrenal insufisiensi dan lain sebagainya. Kalau adrenal insufisiensi maka akan menyebabkan penurunan dari jumlah adrenalin yang dihasilkan, maka akan menyebabkan pembuluh darah menjadi dilatasi. Kalau dilatasi, maka jalannya kan akan semakin besar, tapi jumlah yang dikirimkan kan cuma semakin sedikit, maka akan menyebabkan ketidakefektifan tadi. Ya, kemudian ini tadi ada lagi vasodilatasi, vasodilatasi meningkatkan permeabilitas dan penurunan perfusi. Kemudian ada lagi systemic effect, immunosuppression dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari septic shock. Nah, ini shock. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau shock yang terjadi secara kalau shock atau sepsis yang terjadi secara berkepanjangan atau tidak segera ditangani dengan adekuat atau dengan maksimal, maka dia akan menyebabkan kejadian organ dysfunction, kerusakan organ-organ, karena bisa saja terjadi iskemi yang berkepanjangan. Kalau terjadi iskemi yang berkepanjangan, maka juga akan dapat menyebabkan kematian. State of shock nanti bisa dibaca sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan keempat ini ada tugas. Pertemuan keempat ini kalian harus membuat resume, maksimal adalah yang berisi nama sama nomor mahasiswa, kertasnya ukuran A4, margin 12, maksimalnya 3 halaman, ukurannya 1,5, ukuran 1,5, kemudian dibuat dalam bentuk file PDF, file name-nya sebelum dikirim dirubah jadi nama, nomor mahasiswa, patologi underscore assignment 4. Nah, ini dikumpulkan berapa? 7 kali 24 jam setelah pertemuan setelah pertemuan hari Senin. Setelah bukan pertemuan hari Senin minggu depan ya, tapi setelah pertemuan ini maksimal 7 kali 24 jam. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.